sudah siap nomor tampil berikut, nomor tampil 33 ya. Atas nama Quenita Alinesia Manaku dari SD Impres Mandala dengan judul cerita Franz Kaisepo. Silakan, tepuk tangannya mana dulu nih? Iya. Aku Vicky Amin Tamam. Perkenalkan, nama saya Quenita Alinesia Manaku. Asal sekolah saya dari SD Impres Mandala Biak. Sekarang saya akan bercerita tentang salah satu pahlawan nasional yang berasal dari daerah kita tercinta, yaitu siapakah dia? Ya, betul sekali, Bapak Franz Kaisepo. Bapak Franz Kaisepo lahir pada tanggal 10 Oktober 1921 di Waduk Pulau Biak. Beliau adalah sosok pahlawan nasional yang menjadi panutan bagi seluruh masyarakat Papua karena integritas perjuangannya mengangkat derajat kesejahteraan di Papua dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan hari ini terus beliau perjuangkan hingga akhir hayat. Sejak muda beliau di organisasi Gerakan Kemerdekaan Indonesia dan beliau pernah bersekolah di Sekolah Guru Agama Kristen di Manokwari dan melanjutkan pendidikannya di Papua Baptist School di Jayapura. Pada masa perjuangan 3 hari menjelang proklamasi, tepatnya tanggal 14 Agustus 1945, beliau dan beberapa rekan seperjuangannya memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Kampung Harapan Jayapura. Dan pada tanggal 31 Agustus 1945, beliau bersama rekan-rekannya melaksanakan upacara dengan pengibaran bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Pada tanggal 10 Juli 1946, pahlawan Tukara ini mendirikan Partai Indonesia Merdeka yang diketuai oleh Lukas Rumpore. Dan pada bulan tersebut beliau berangkat ke Sulawesi Selatan sebagai salah satu perwakilan Republik Indonesia dalam Konferensi Malino 1946. Dalam konferensi tersebut, beliau mengusulkan pergantian nama Papua menjadi Irian. Ketika pemerintah Belanda menangkap Silas Papari yang merupakan pendiri Partai Kemerdekaan Indonesia bersama rekan-rekan lainnya setelah mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1947. Bapak Franz Kaisepo dan rekannya Johan Arix memutuskan untuk meneruskan perjuangan rekan mereka untuk menyatukan wilayah Riau dan Papua Indonesia. Pada Maret 1948 beliau terlibat pemberontakan karena memprotes pemerintahan Belanda. Dan pada tahun 1949 beliau menolak sebagai pemimpin delegasi negeri Belanda dalam konferensi meja bundar AFB dalam konferensi Belanda Indonesia karena beliau merasa bahwa Belanda berusaha menyakiti dia karena perlawanannya beliau disekap tahanan politik dari tahun 1951 hingga 1964. Setelah bebas pada tahun 1961, beliau mendirikan Irian Sebagian Indonesia (ISI) yang berupaya untuk mempersatukan Irian dan Republik Indonesia. Pada masa bagiannya Tukara tersebut, Partai ISI milik beliau membantu para sukarelawan Indonesia untuk mendarat ke Indonesia. Pada tahun 1994 beliau dilantik sebagai gubernur dan pada tahun 1969 impian beliau untuk menentukan Papua dan Indonesia terwujud.
dan perjuangan beliau dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2 oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan pada tahun 1993 beliau diangkat secara anumerta menjadi pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 10 Juli 1979 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih Biaknumfor. Dalam apresiasi nama Bapak Presiden pun dipakaikan di bandara terkenal di Pulau Biak, yaitu Bandara Pasir dan wajahnya diabadikan di mata uang resmi Indonesia, yaitu mata uang kertas 10.000. Jadi mari Bapak Ibu, teman-teman, kita harus berjuang sama seperti Bapak Francis Lipo, dan jangan lupa bersemangat seperti Bapak Francis Lipo. Terima kasih Guru Rita, semangat ya.